Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Rasul Thomas yang kita pestakan hari ini adalah salah seorang dari ke-12 Rasul Yesus. Menurut catatan keempat Injil dan Kisah Para Rasul. Dalam Injil Yohanes, dia juga disebut dengan gelar Didimus, yang artinya si kembar. Rasul Thomas ini menjadi terkenal karena dia tidak percaya akan kesaksian para rasul lain tentang kebangkitan Yesus. Dia menolak mentah-mentah apa yang mereka ceritakan kepadanya. Ia katakan, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." Persis 1 minggu sesudah peristiwa itu, Yesus menampakkan diri sekali lagi kepada para rasulnya. Kali ini kedatangannya seakan-akan khusus untuk Thomas. Dia mengundang Thomas untuk datang mendekat kepadanya, agar Thomas bisa merasa dengan tangannya bekas-bekas luka yang ada pada tangan dan lambungnya. Pada waktu itu, dengan penuh keyakinan, Thomas menyerahkan dirinya kepada Yesus. Katanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan Yesus menegur dia, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Tentang sikap Thomas ini, Santo Agustinus menulis, "Dengan pengakuannya dan dengan menjamah luka Tuhan, dia sudah mengajarkan kepada kita apa yang harus dan patut kita percayai. Dia melihat sesuatu dan percaya sesuatu yang lain. Matanya memandang kemanusiaan Yesus, namun imannya mengakui kealahan Yesus. Sehingga dengan suara penuh gembira tercampur penyesalan mendalam, dia berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." 」 . 。 。 。 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 。 . 」 。 . 」 。 . 」 。 . 」 。 . 」 。 . 」 。 . . 」 . 。 . 」
Kepada Thomas, Yesus bersabda, "Karena kau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Kata-kata Yesus ini masih berkumandang aktual hingga dewasa ini. Tentang karya kerasulan Thomas sesudah itu, kitab suci tidak menyebutkan apa-apa lagi. Juga tidak ada sepucuk surat peninggalan Thomas yang sampai kepada kita. Menurut tradisi yang dibeberkan Santo Ambrosius dan Santo Hieronymus, Thomas menyebarkan kabar gembira ke arah timur dengan mengikuti jalan para pedagang, yaitu ke Syria, Armenia, Persia, dan India. Dekat Madras, di kota Malaipur, Thomas menerima mahkota kemartirannya. Orang Kristen India Selatan, lebih-lebih di sepanjang pantai Siro Malabar, percaya bahwa Thomas menobatkan Raja Gondapur dan bahwa mereka adalah keturunan orang-orang Kristen abad pertama. Thomas mati ditusuk tombak, dan reliquinya masih tetap ada sewaktu makamnya dibuka kembali pada tahun 1523. Seringlah kita tidak menyukai Rasul Thomas karena sikapnya yang tidak percaya. Namun di pihak lain, marilah kita meniru dan meneladani Thomas yang secara mendalam menyatakan imannya ketika dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Sejak pernyataan iman itu, Thomas mengabdikan hidupnya untuk melayani Kristus, Tuhan dan Allahnya. Kita seharusnya belajar dari Thomas, menyatakan hal yang sama, "Ya Tuhanku dan Allahku," dan mengabdikan hidup kita untuk melayani Kristus.